Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk tema kali ini adalah cita-cita terbaik adalah husnul khotimah. Husnul khotimah. Semua harus punya cita-cita. Semua ini punya cita-cita. Cita-citanya dulu jadi apa? Oh, insinyur. Okay. Mas Manu cita-citanya dulu jadi apa? Jadi penjaga gawang. Oh, kiper. Iya. Oh, ternyata sekarang penjaga rumah ya. Penjaga rumah. Jadi insya Allah semuanya punya cita-cita, nggih. Jadi ada yang jadi polisi, cuman cita-cita kalau saya lihat dulu di sekolah itu paling banyak itu cita-cita di presiden. Iki presiden kuwabe sak sekolahan iki opo? Kan enggak bisa. Jadi dulu memang cita-cita itu cita-cita apa ya? Cita-cita yang ngawur, tapi masa kecilnya itu ada yang ngawur, ada yang akhirnya sesuai cita-citanya. Ada yang cita-cita itu hanya sekedar daripada gak diisi terus diisi gitu loh, kan ada ya. Daripada gak diisi terus diisi, terus akhirnya cita-cita berubah-berubah. Saya dulu kelas 1 cita-citanya jadi tentara. Nah, tapi ternyata kok sampai kelas 6 saya keceng ya gak cita-cita tentara. Akhirnya berubah, kelas 6 cita-citanya jadi kiai. Cita-cita jadi kelas berapa ya? 4 atau kelas berapa gitu ya. Pokoknya masih MI tapi sudah kelas atas. Jadi kiai. Saya pikir kiai itu bisa dibuat cita-cita. Ternyata kiai itu dari Allah kan itu. Terus akhirnya sudah SMA mungkin ya. Baru cita-citanya kepingin jadi guru. Nah, kepingin jadi guru, kepingin ngajar. Jadi berubah-berubah. Nah itu sudah yang dari hati sudah. Maka jenengan semuanya insya Allah punya cita-cita, cita-cita walaupun itu hanya sekedar ataupun memang mulai kecil kepingin jadi itu, maka itu harus dikejar. Biasanya gitu. Yang berhasil itu biasanya dikejar terus cita-citanya. Nah kalau bisa jenengan juga harus punya cita-cita mati. Maksudnya matinya pingin mati yang bagaimana? Sudah pernah terbesit di pikirannya sampai kepingin mati kok ingin apa? Wis nggak pernah mikir mati belas. Ada nggak yang pernah aku kepingin cita-cita mati kuku? Wah jadi gitu. Ada yang pernah? Tidak pernah sama sekali berarti. Pernah ya? Kalau pas sakit biasanya ingat. Apa? Kalau pas sakit. Oh ya. Pas sakit terus ingat ya. Ingat, aduh. Loh, ingat mau undang mati apa? Ingat apa? Ya kepikiran gitu. Oh saya ini habis ini kira-kira matinya pas apa ya? Biasanya kalau sudah pas sakit itu gopo karepe dhewe karena ya Allah lagi aku iki wis siapa? Kayak aku iki ibadah saya kurang biasanya kan gitu. Tapi kalau cita-cita itu wis kepinginnya mulai awal. Kayak Utsman bin Affan itu nggih. Utsman bin Affan itu kepingin meninggalnya dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Akhirnya keturutan. Ya kan? Utsman bin Affan kan pas membaca Quran ditebas kan sampai darahnya muncrat ke Al-Qur'annya itu. Nah, akhirnya sesuai. Jadi kepinginnya pas baca Quran. Jadi kan pas beribadah. Nah, semoga kita semuanya sudah punya cita-cita aku kepingin matiku itu pas ngene. Nah, jadi gitu. Kepingin meninggalnya pas apa gitu. Ada sahabat juga saya lupa namanya pernah diceritakan Habib Jamal insyaallah. Jadi senengannya perang, memang suka perang. Makanya meninggalnya kepingin pas perang dan kepingin tombak itu mancep di giniku, jadi gitu. Akhirnya beneran meninggalnya pas tombaknya itu mancep di sini. Tombaknya, sahabat saya lupa saya. Saya waktu itu pas ngaji sama Habib Jamal. Cuman ada yang nggak keturutan cita-cita itu. Salah satunya adalah panglima perang terkenal yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini kalau perang kan jadi panglima, jadi banyak lukanya di tubuhnya gara-gara perang, tapi meninggalnya di ranjang, di atas ranjang. Maksudnya itu sakit, jadi gitu. Ya, tapi akhirnya ada sebuah makalah, jika orang itu cita-citanya syahid di medan perang, maka orang ini insya Allah tetap dicatat syahid di medan perang itu, walaupun meninggalnya akhirnya tidak di pas perang tapi pas di rumah. Makanya jangan harus punya cita-cita. Nah, mulai sekarang harus tentukan cita-citanya pas apa. Nah, kalau saya itu ingin meninggalnya dalam keadaan punya wudu pas puasa. Jadi ibadah sing rada panjang-panjang. Puasa kan ibadah panjang kan ya. Wudu itu kan ibadah panjang.
Kalau bisa pas gak batalan maksudnya. Menahan ya. Nah, kan apakah ada ibadah pendek? Ada. Sodako. Saya pingin matinya pas sodako. Iku rada angel. Pas nyemplungno pas mati kan gitu rada. Kan rada angel. Nggih. Karena agak sulit itu nggih. Nah, tapi kalau ibadah yang panjang kan bisa. Puasa itu kan sebanyak. Nah, jadi meninggalnya pas dalam keadaan puasa, dalam keadaan punya wudu dan dalam keadaan ngaji. Nah, kalau saya itu pingin meninggalnya dalam keadaan ngaji. Karena saya suka ngaji. Pokoknya ngaji ada di mana-mana ada ngaji, selama itu bisa terjangkau, wah, mendatangi saya. Nggih. Senang-senang ngaji aja. Nggih lah, kan pasti ibadah. Apalagi pas mencari ilmu. Nah, nggih, pas ngaji, taklim itu wah itu enak nggih. Salah satunya meninggal pas taklim itu ada seorang syekh terkenal dengan Al-Ghazali di zaman nggih Al-Ghazali siapa ya? Julukannya itu Al-Ghazali di zaman sekarang. Nggih. Beberapa tahun yang lalu meninggalnya, yaitu Syekh Al-Buti. Pernah tahu Syekh Al-Buti ini? Enggak pernah tahu. Syekh Al-Buti ini orang Syria, orang Suriah. Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah, orang Suriah yang meninggalnya di bom ISIS. Jadi pas ngaji gini menjelaskan ini rujukannya sedunia ini. Rujukannya ahli sunnah sedunia karena orangnya itu kalem, enak. Jadi kan gitu ya. Syekh Buti ini pernah saya lihat fotonya itu bersama Habib Umar, bersama orang-orang ulama-ulama di sini, ya, yang terkenal itu. Nah, pernah ke sana. Meninggalnya itu di YouTube masih ada. Jangan ketik nanti di YouTube ya, Syekh Al-Buti meninggal, misalkan gitu. Langsung muncul di Syekh Al-Buti pas ceramah gini. Itu Al-Ghazali saking cerdasnya. Imam Syafi'inya era baru era baru Al-Ghazalinya era baru itu. Pokoknya saking cerdasnya. Karangan kitabnya banyak. Nggih. Nah, meninggalnya itu pas gini, pas saya lihat di YouTube. Jadi ada ceramah gini, ternyata ada yang menyelinap orang ISIS pura-puranya ngaji di depan gini. Jadi pas menjelaskan gitu ya. Langsung direkamannya itu bomnya meledak. Wah, langsung beliaunya langsung gini. Tek gini meninggal wis. Orangnya sampai sepuh orangnya pokoknya. Sampai sepuh tapi masih sehat. Karena banyak dibutuhkan orang, maka Allah mengendakinya beliaunya tetap sehat walaupun sampai sepuh ngarang kita ya, gitu. Nah, kita matinya pas apa nanti ya, itu cita-citakan semoga terkabul sehingga kita matinya dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu nggih. Nah, mati ini kalau bisa kita itu setiap hari mengingatnya. Makanya DP terbaik itu sebenarnya adalah gambar pocong, nggih. Gambar pocong. Jadi eling HP langsung eling, bukan eling hantunya. Nanti jenengan eling hantunya pocong, bukan film yang di biskop-biskop itu bukan, nggih. Tapi ingat agar ingat mati. Tapi kadang-kadang kalau pocong rada medeni nggih. Kalau DP pocong, mungkin yang ingat mati, kira-kira ingat mati berarti DP apa ya? Kuburan mungkin nggih. Nah, kuburan. Pas awan gak ngefek ndelok DP kuburan. Pas bengi ya bangun jam 2 malam katanya seding ndelok DP sapa aduh kuburan. Ya, kadang-kadang yang ada di pikirnya bukan takut mati, wedi hantu. Wedi hantu. Tapi sebenarnya pokoknya apa yang membuat itu ingat mati lah itu bagus. Jadi tiap hari itu dianjurkan memang ingat mati. Berapa kali kita ingat mati? Kalau bisa ini sesama rekan gini ngomongkan kematian itu harus sudah biasa. Ya apa namanya mati? Ya gitu. Jadi ya eling terus. Jadi ketika ya Allah aku kok dunya tok tapi akhirnya malah eling, hatinya itu lembut. Kalau orang yang mati kan hatinya lembut ya. Hati ngamuk ya apa? Amen kira-kira kok pas ngamuk mau mati ya men. Akhirnya kan ya Allah kau sejarno wis, apa masih ditipu. Nah kan gitu. Alhamdulillah kok dadi celengan di akhirat. Akhirnya kalem malian orang itu kalau ingat mati terus itu. Jadi harus dibiasakan ngomong masalah kematian. Assalamualaikum ya, sehat ya. Iya kok ora pengen aduh hati-hati lho wis kok gak suwe. Jadi wis biasa. Lho hati-hati lho ya. Wis
nulis wasiat apa. Oke. Nah, ini jadi harus iya ya sewaktu-waktu kan banyak ya mati mendadak itu ya. Jadi kalau di dalam hadis itu insya Allah kata-katanya gini, mati mendadak adalah kesenangan bagi orang muslim. Jadi gak loro, gak ngerepoti wong gitu ya. Cuman mengagetkan bagi orang yang orang yang tidak beriman. Dikewaget, waduh, si gorong siap, moro-moro mati. Kan banyak ya mati mendadak, dan termasuk mati mendadak ini adalah tanda dekatnya hari kiamat. Tanda dekatnya hari kiamat. Moro-moro loro. Kilo soto kok gak mampu belasan, waduh kok wis hasuwe gak mampu ya. OTG nggih. Lek wis OTG biasanya gak lama lagi OTW. Jadi mari OTG OTW. OTW. Nah, maka biasakan mengingat kematian. Kalau dulu kadang-kadang nggak cocok guyon yang gitu ya. Kok misalkan wis dulu ada corona misalkan. Awakku kok gak penak ya. Lombok barang gak kroso ya misalkan. Iya jan lombok larang makan gak kroso. Lombok kan larang ya. Lombok larang gak kroso ini. Terus ada yang guyon misalkan gini. Duh, hati-hati loh kalau gak suwe sama ini. Langsung didilokno gitu ya. Biasanya kan dilokno be. Gak ilok ngomong ngono. Kan kadang gitu kan ya. Ngomong mati loh. Katanya gak ilok. Padahal itu sunnah loh. Ngomong kematian, mengingatkan kematian itu sunnah. Sunnah karena secerdas-cerdas orang itu adalah orang yang ingat kematian. Di sini ada hadisnya gini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Hakim. Aksiru, perbanyaklah zikra hazimil lazzat, mengingat pemutus kelezatan. Dunia ini kan lezat ya. Terus kuliner itu kan lezat. Terus rekreasi kan lezat. Duit uang itu kan lezat ya. Jadi perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Al-maut, yaitu mati. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun. Maka maka sesungguhnya mengingat kematian itu itu melonggarkan kesempitan hidup orang tersebut. Jadi fi doikin minal aish, yaitu karena sesungguhnya seorang jika mengingat itu, maaf tadi salah ini ya, fa innahu lam yadhkurhu ahadun, barang siapa yang ketika mengingat kematian itu di waktu yang sempit, nggih, fi doikin, di waktu yang sempit, minal asyi illa wasa'ahu alaihi, maka kecuali Allah akan memberi kelonggaran bagi orang itu. Jadi pas lagi sempit-sempitnya, pas lagi susah-susahnya, pas lagi gak enak, terus orang itu mengingat kematian, maka akan dilonggarkan. Karena jadi ingat Allah kan. Nah, ingat Allah itu kan menurunkan rahmat Allah dan menurunkan ridho Allah. Kalau orang itu jadi ridhoi, dirahmati, ya, maka Allah akan mempermudah urusannya, dilonggar. Nah, makanya mengingat kematian itu bukannya tambah ruwet. Jadi akhirnya karena ingat kematian, akhirnya malah istighfar, kan gitu, malah zikir lah gitu. Okay? Makanya dianjurkan untuk selalu ingat kematian. Makanya tidak sedikit orang ulama itu di kamarnya itu cara mengingatnya dulu, karena dulu nggak ada HP ya, dulu nggak ada HP. Cara mengingatnya agar selalu ingat kematian, di rumahnya itu dilubangi seukuran kuburan. Terus tidurnya ya di situ. Jadi tidurnya kayak orang mati gitu. Di kubur, di galian itu. Cek eling mati. Nah, gitu. Oke. Saya pernah mau pingin nyoba ini dikafani terus difoto. Nah, terus untuk mengingat kematian. Tapi pokok rada medeni nih, gak jadi wis rada serem ini. Nah, itu untuk mengingat kematian. Makanya dianjurkan untuk selalu mengingat kematian. Orang kalau mengingat kematian itu hikmahnya adalah satu, jadi orang zuhud. Apa zuhud itu? Apa zuhud itu? Orang zuhud, orang yang
hatinya tidak terpaut kepada dunia, nggak terlalu cinta dunia. Lah ini balik lagi, ketika orang itu sudah tidak cinta dunia, nah, maka orang itu akan dikejar dunia malah. Ya, karena dunia ini selalu penasaran kepada orang yang kabeh ngejar dunia, dia nggak ngejar. Tambah kalau ada dibuat, bukannya dibuat dikali, maksudnya itu ono sotakono. Malah dia yang dikejar dunia akhirnya. Di dunia itu bersifat penasaran kepada orang yang nggak ngejar dunianya, ganti yang ngejar. Nah, tinggal sekarang jenengan masih ngejar dunia apa enggak? Kalau orang nggak ngejar dunia kayak ulama-ulama itu nggih, nggak ngejar dunia, dunianya yang ngejar. Karena memang rizki itu akan di dalam hadis ya, rizki akan mengejar orang seperti maut akan mengejar orang itu. Sama-sama mengejarnya. Pilih mana? Dikejar rizki apa dikejar maut? Dikejar rizki apa dikejar maut? Jadi rizki tahu jenengan di mana, walaupun jenengan nggak tahu rizkinya jenengan sekarang ada di mana. Tapi rizki akan mengejar. Saya pernah ngetes menghindari rizki, nggak bisa. Maka mati nanti juga dihindari nggak bisa. Menghindari rezeki bagaimana? Saya pernah disuruh ngisi kajian, nggak mau, saya nggak mau. Itu pokoknya nggak, melarikan diri. Melarikan diri. Terus tapi lek ono catatan rezeki pasti kok lah. Apa namanya? Ono wong golek meneh. Beneran? Ya beneran lagi. Ustaz, ternyata pokoknya apa skenarionya saya tiba-tiba ada di sebuah majelis, di situ apa namanya ustadznya nggak hadir, akhirnya saya yang disuruh ngiji. Waduh kayaknya memang nggak bisa. Jadi rezeki itu lek wis wayai jadi gitu, nggak bisa dihindarkan. Nah makanya jangan sibuk sama rezeki ya, bukan sibuk usaha tetap, tapi jangan yang sampai ngoyo gitu loh. Ngoyo apa namanya? Ngoyo sampai lembur, sampai gak sembayang, sampai jangan. Karena rezeki tetap mengejar. Wis aku mau buka seisuk toko nih, tak buka se awan, bapak aja oleh mek didik. Kalau rezekinya di hari itu dapat untung 100.000, tetap dia 100.000 akan mengejar. Nah, jadi yang penting apa? Usaha atau ikhtiar. Ngoyo ndak boleh. Dalam Islam gitu, ngoyo nggak boleh, karena rezeki wis ono tulisane, ada tulisannya. Seperti kematian nanti mengejar, seperti itu juga rezeki mengejar. Seperti juga kalau belum waktunya, ya belum waktunya. Ya makanya jangan santai. Tapi gara-gara gara-gara akhirnya saya ditipu ini. Ya memang nggak ada tulisan rezeki. Makanya jangan kalau lolos, waduh mang wis pesen jen sampai nggak buka-buka, sekolah buka sih. Itu karena elinge rezeki, elinge apa namanya uang. Tapi kalau elinge kabeh ono tulisane, kabeh wis ono catetane, itu ya tinggal waktunya ya waktunya. Makanya di rumah saya itu ada kata mutiara gitu tak pigora. Lek iyo mosok ora, lek ora mosok iyo. Apa? Lek iyo mosok ora, lek ora mosok iyo. Ini dari Ustadz Marzuki. Tapi ini ini aslinya dari hadis, cuma disempelkan dengan kata Jawa kayak gitu. Tahu maksudnya? Lek iyo mosok ora. Lek wis ana tulisan mosok ya kate gak teko, mesti teko. Tapi lek ana tulisan, walaupun kita wis janjian, iya. Soalnya di sini. Oh iya, nanti saya pesen ya. Ini kayak saya kemarin. Apa namanya, tiba-tiba di WA orang makelaran, Ustadz, saya kenal antum, saya kenal jenengan dari Mas Jamal. Ini saya mau mencari tanah. Ini ada saudara dari Arab, mau nyari tanah pokoknya di sekitar kota yang luas tanahnya itu segini, mau dibuat masjid gitu. Tidak saya reken masjid kok moro-moro ono wong WA gak jelas ini kata rek. Ternyata gimana Ustaz, sudah dapat loh, kok saya lanjut lagi loh, ini beneran nggih beneran loh. Oh siapa yang ini terus saya cari teman saya yang katanya kenal yang ngasih nomor saya.
iki beneran sampean iki. Kancane aman apa katanya golek masjid iki. Oh iya dulurku iku tutuk Arab, katanya golek masjid ini. Saya cuman iki maklarane gede. Ini besar ini karena tanah berapa ya? 4.000 hektar, 4.000 meter. 4.000 apa 7.000 gitu ya. Pokoknya pengen bikin masjid besar orang dari Arab. Iya, temenan iki. Wah iki gede lho larang lho iku. Iya wong-wonge sugih. Oh, berarti beneran. Nah, akhirnya temen yang biasa tanah gitu. Temenan iki. Iya, ya wis iki ono. Tapi lho ya. Gak usah waduh iki job iki. Kan ada yang gitu ya. Krungu ngono tok seneng. Wah, ini pokoknya jangan gantungkan hati kita kepada dunia. Wis ono ngene ya wis diiyani ngono ae. Lah rezeki ya wis kate nandi, lek kudu rezeki ya wis gak mungkin. Nah gitu. Oh iya. Sudah tak gitu kan. Nah, sudah tak gitu kan akhirnya wis saya kirim ya tinggal nunggu aja. Lah iya masa ora oleh ya. Karena wis ada di pikiran saya wis pokoknya lah iya ya masa ora oleh ora masuk. Iya wis enggak usah dipikir. Ternyata teman saya sih kepikiran terus yo apa sido iki wah iki kepikiran terus sih kayak wis apa wis arep-arep ini kan gitu ya. Makanya arep-arep itu enggak boleh. Jangan arep-arep. Engko gak ada gelo itu. Lek kasih itu kan gelo. Jangan arep-arep tapi lek ono yo arep. Nah, jadi gitu. Ojo arep-arep, ini pesannya guru saya, Ustaz Badrus. Ojo arep-arep. Karena lek gak jadi gelo. Tapi lek ono yo arep. Nah, jadi gitu. Lek ono yo arep. Tapi lek belum ada, aku gak arep-arep. Nah, maka wis yang penting dikirim. Ternyata tanya terus, Mbah ini ternyata teman saya tanya terus gimana ini? Pak orangnya bulat gak jadi saudara saya ternyata. Saya biasa. Teman saya wadar tuas aku. Wah, wis gelo wis kayak dari kata-katanya wis gelo wis. Waduh. Ya, makanya ada apa-apa jangan bahkan saudara saya wis kurang besok pembayaran sekarang batal. Di YouTube kan juga gitu banyak ya. Barusan beberapa hari kemarin berita menggugat 150 juta karena batal nikah, kan? Ya, warep-warep. Jadi kalau belum qabil tu ya berarti belum. Jadi si ono kan ada mantene budal mobilnya mlebu jurang terus mantene mati itu kan ada ya. Kan ada di berita-berita yang mantene mati kan. Waduh. Nah, maka sebelum qabil tu belum suami saya karena bisa jadi sik gagal, bisa jadi sik Oke, itu. Jadi hati kalau orang ingat mati itu hatinya zuhud. Apa? Tidak terpaut dunia. Jadi gak gampang gelo. Yang nomor 2, orang yang mengingat mati itu jangankan dirinya, nafasnya itu setan takut. Orang yang ingat mati. Makanya orang ingat mati ini mestilah ibadahnya sregep. Makanya dianjurkan sholat itu adalah selalu kayak ini sholat saya yang terakhir ini. Nah, jadi gitu. Sholat yang terbaik adalah sholat yang menganggap itu sholat terakhir. Mesti khusyuk wis. Ayo, jenengan kayak ini. Imam Hasan Al-Basri itu pernah pas ngubur mayit. Terus Imam Hasan Al-Basri itu tiba-tiba ceramah. Semuanya ini ya, misalkan di sini ya. Nggih, sedanten nggih. Misale, jenengan bayangaken nggih. Misalnya orang yang dikubur ini tiba-tiba hidup lagi, dikasih Allah kesempatan hidup lagi, kira-kira orang ini mau apa? Kira-kira kalau orang hidup lagi, habis mati terus dihidupkan lagi, kira-kira mau apa? Kan ada orang hidup lagi itu mati suri itu ya. Nah, pasti rata-rata orang itu kan jadi apa? Rajin ibadah kan ya. Lah, cuman Imam Hasan Al-Basri mengatakan cuman tidak mungkin orang ini hidup lagi. Maka kok misalkan hidup lagi pasti orang ini akan berbuat baik tok wis. Nah, karena memang tidak mungkin, yang bisa berbuat baik siapa? Ya kita yang masih hidup ini. Berarti sampean mumpung masih hidup, belum mati kayak gini, ya silakan berbuat baik. Jadi gitu. Kita masih diberi kesempatan berbuat baik. Makanya orang yang masih hidup ini, panjang umur ini, termasuk orang yang beruntung karena bisa menambah apa? Ibadah. Jenengan harus alhamdulillah tiba aku sih urip. Ada yang punya teman sudah meninggal seumuran jenengan.
Ada ya, ada ya. Rata-rata ada insya Allah. Saya pun ada. Teman SMA itu sudah ada yang meninggal. Nah, ya, meninggal. Nah, ini kan terus tidak bisa nambah amal. Lanjut dengan yang masih hidup ini bisa nambah amal. Saya iki, tapi aku iki kerjain nambah amal apa? Lah kalau kerjanya diniati ibadah, ya nambah amal, nambah pahala. Ini ngaji ini nambah pahala. Jadi tiap waktu pahala terus, kerjane pahala. Mergo dek niati nyari rezeki untuk beribadah. Ngajinya ya juga apa? Nambah amal, nambah ibadah, nambah pahala lagi. Terus habis itu buyar ngaji, kerja sambil ngetik-ketik zikir. Zikir atau sholawat. Atau istighfar ling dosa astagfirullah. Cocok aku iki dina iki rek. Lakaran temae mati barang sih. Temae gak sip. Temae gak sip eling ya, susah. Bukan susah apa? Ya susah kan. Susahnya itu harus kenapa ibadah saya kok masih sedikit. Nah, maka ingat mati ini setan wis gak berani dekat. Karena dia makanya langsung sergapnya luar biasa. Karena nafasnya saja setan gak berani. Dan yang ketiga, banyak sebenarnya saya sampaikan 3 saja. Orang yang ingat mati ini tidak terlalu panjang angan-angan. Ben aku pokok ate nggae omah dhuwede engko jangan terlalu wis pokoknya saya pengen punya ini jangan terlalu mulu-mulu tapi. Nah, nanti Allah sendiri. Skenarionya Allah sendiri. Sebenarnya Allah sudah menyiapkan. Kayak misalkan Mas Manu, cita-citanya jadi apa tadi? Kiper. Citanya jadi kiper tapi ternyata jadi apa ini? Blesete wado kan ya. Blesete kayak guru saya Ustadz Badrus itu yang sekarang jadi penasehat di UMI Malang. Ternyata cita-citanya apa itu? Beliaunya kuliah di teknik mesin. Jadi nang mesin terus jadi ngopeni Al-Qur'an itu kan ya waduh, iki mesin malah dandani wong iki ya kan gitu. Lah, ini nurut aja ke Allah. Allah lebih tahu pantasnya nanti di mana. Nah, mati, ada 3 hal tentang kematian yang kita nggak pernah tahu. 1, kita ini kapan matinya. Ada yang pernah tahu kira-kira? Atau mungkin sudah punya firasat? Kayak aku kian Ustaz. Tanggal 21 tahun 21. Waduh, 21 itu nomor cantik itu loh ya. Kayaknya pas itu kayaknya. Biasanya wetonnya. Jangan pernah ngeri orang mati itu kapan? Ada orang sakit wis nemen wis nazak gak mati-mati. Nah, maka jenengan tinggal lihat. Pak, ini wetonnya kapan? Oh iki Senin. Saiki Minggu. Aduh kayak Minggu. Jangan lihat biasa pas wetone. Orang mati biasanya pas wetone. Tahu weton nah? Lahirnya itu loh. Pas wetone. Jadi Senin paing. Oh iki biasa. Nah, biasanya lahirnya Senin, biasanya genake Senin. Dengan rata-rata gitu jenengan tenger. Leworo sakit kan itu ya. Terus dilihat harinya biasa. 1 kapan kita mati tidak pernah tahu. Karena semuanya idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Karena semua ciptaan Allah pasti punya ajal. Kita punya ajal. Yang jomblo juga punya ajal. Jadi jomblo kok ono ajale. Jadi ada waktunya jomblonya itu saya punya kata mutiara pas umur 34 insyaallah. Umur 34 diajak ziarah ke pantai mana ya? Di Jawa Tengah pokoknya. Terus saya menghadap ke pantai, tak kasih kata mutiara. Saya belum nikah, belum kenalan. Belum nikah, belum punya kenalan umur 34. Terus saya tulisi setiap di pantai itu saya tulis kata mutiara. Karena jomblo kan pikirannya rada sengkelambiar gak jelas. Jadi sambil numpak bis itu nulis kata mutiara. Jadi di foto yang tadi itu cuman gak kelihatan wajahnya. Wajahnya tak adep nang pantai, motonya tutup buri. Jadi jomblo ini cek ketok gak payu nemen-nemen rek gitu. Terus akhirnya saya tulisi kata mutiara di sampingnya gini. Saya fotonya rada ombo gini ya. Tak kayak kata mutiara ke status saya. Status. Akhirnya tak tulis sih. Setiap pantai pasti ada ujungnya. Kan ada ujungnya pantai itu. Setiap jomblo pasti ada
ajalnya. Setiap miskin pasti ada, setiap umur pasti ada berakhirnya. Nah, jadi semua pasti ada ujungnya. Makanya kalau jenengan tahu ini gak gampang marah. Misalkan Mas Manu, anaknya tiba-tiba bawa piring, terus kenapa keserempet apa, terus jatuh tuh. Anjen ora hati-hati, ya itu berarti dia nggak tahu kalau setiap sesuatu ada ajalnya. Di piring itu, oh kalau tahu ini, oh iya sih, berarti ki ajale piring itu wis entek. Nah, karena dia menemui ajalnya, piringnya pecah kan, ono ajali. HP, nah, HP pasti juga nanti ada ajalnya. Entah rusak, entah ganti, entah dicolong wong, entah jatuh, aduh, ajale wis entek san. Nah, jadi gitu. Eling, oh iya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi, oh iya, ajale berarti wis entek. Sabar akhirnya. Oh iya, ajale wis entek. Oke, atau nanti suatu saat di sini ada yang pesen, Mas Manu, mohon maaf, kayaknya saya tidak bisa di sini lagi. Oh, berarti ajalnya sampean sudah. Bukan gitu maksud saya. Maksud saya ini mau pingin usaha seperti Mas Manu. Oh, iya. Nah, berarti ajalnya kerja di sini sudah habis. Pasti akan menemui ajalnya. Tidak bisa tidak. Menghindar juga tidak bisa. Orang meninggal kan ada orang itu kalau mau meninggal di jantung di getno loh kan gitu loh alhamdulillah akhirnya rada tambah didik umure ndak bisa iku anjen sik gurung mati gurung wayahe bukannya terus iki mati moro di getno ngene iki lho seolah-olah iku kok nambah umur padahal itu kalau mau gitu kan kemarin teman saya kan gitu Pak ini tanda tangan ya nanti kalau sewaktu-waktu darurat saya diginikan itu bukan keplak ini bukan lokop ini bukan lokop maksudnya nanti pasti ada tulang yang patah atau apa karena ini dikagetkan terus kalau itu memang terbaik enggak apa-apa kalau terus saya gini lek jariku ojo umurku wis ono anu nih tambah dik loroni ngene-ngene ojo panjenengan nanti kalau ada yang sakit keluarganya sakit kalau bisa jangan mau digitukan karena umur wis ada bukannya dikenekno terus engko malah umure tambah rada lumayan tambah sedina iki. Iso tanda tangan warisan barang iki gak bisa nggih. Ya wis memang belum waktunya itu nggih. Wayahe. Jadi kasihan yang sakit tambahan. Nggih. Makanya kadang ada orang yang pesen kan gitu ya. Aku gak usah ngono-ngono aku gak ono rumah sakit. Ya, maksudnya ojo sing ngono. Istalah. Jadi ada yang gitu karena wis tahu umur ada batasnya. Jadi kalau waktunya kena pernah di video itu ada orang itu pernah tahu video yang orang pas jalan mau kena ban kepalanya itu loh. Jadi, wah, ini reviewnya apa? Jadi habis ini, tak setelkan sedikit, Jadi kalau sudah waktunya, bentar. Lah, pernah yang saya ceritakan juga di zaman Nabi Sulaiman ada sahabatnya Nabi Sulaiman ada yang mengalami menteri ada yang sahabat. Lah itu ketika enak ada duduk, malaikat Israel datang. Siapa itu? Ya, misalkan Mas Manu sama Mas Baron. Mas Manu siapa itu? Malaikat Israel. Jadi Mas Manu wakrab sampai Israel kan. Sampai siapa? Penyambut nyawa loh Israel. Cuman malaikat Israel ini enggak sing kerukupan terus sampai nggawa apa pecok yang biasanya kayak dia bukan. Itu gambarannya gak jelas itu nggih. Terus lagi duduk sama Nabi Sulaiman. Nah, misalkan Mas Manu sama Mas Baron. Siapa itu Pak Manu? Malaikat Israel. Waduh, firasatku kok nggak enak. Saya ini yang mau dicabut ini. Akhirnya kan Nabi Sulaiman punya keistimewaan mukjizat bisa menaklukkan angin. Nah, menaklukkan angin. Kalau jenengan nggak bisa, jangankan menaklukkan angin, masuk anginnya orang iso ngatasi menaklukkan angin lagi. Akhirnya saya pinjam anginnya bisa nggak? Kirim saya, ada yang mengatakan ke India. Oh iya nggak apa-apa. Nah akhirnya dikasih angin, bukan awan kinton awan kinton dragon ball malah. Langsung dikirim set ya ke India. Merasa Mas Baron ini aman wis aman wis.
aman dari maut ini. Saya pokok ada toko Israel aman saya. Jadi gitu. Di sisi lain malaikat Israel langsung, tadi itu siapa? Oh, teman saya, Mas Baron. Kenapa? Kok kayak pucet ini? Harusnya habis ini saya mencabut di India sana. Tapi kok ada di sini Mas Ian? Berapa menit lagi? Aduh, paling kurang 2 menit lagi. Oh, insya Allah sudah nyampe di sana. Oh ya, wis. Kalau gitu saya segera berangkat karena tulisannya 2 menit lagi saya mencabut di India. Alhamdulillah. Mas Baron datang. Alhamdulillah saya ternyata tulisannya meninggalnya di India. Makanya dicabut. Tinggal nyabut. Berarti dia sedang bukan lari dari kematian tapi marani kematian. Makanya mati nggak bisa dihindari. Oke. Lah, makanya ini insya Allah sudah lah ini ya. Tak tunjukkan video. Masa jangan nggak pernah melihat video ini. Jadi orang itu dah. Kok gak muncul? Banyak sekali ini. Mati itu kan seperti rizki itu seperti mati. Jadi kalau sudah waktunya meninggal kena. Saya tadi mau tak download kalau ini ya, mana ya sesi? Aduh. Loh, biasanya langsung muncul. Bentar. Oh ini. Insya Allah. Ini. Wah, bentar harus dilambatkan bentar. Lambat. Mana? Ini. Oh, ini. Tak pelankan ya. Saya pelan. Nih. Jadi ada orang lewat. Tiba-tiba ada ban itu keluar. Tahu ya? Jadi kalau sudah waktunya, misalkan saya ingat ceritanya Agim, ya Allah, ki besi sak kandel-kandele wong ban wongkul ya, punyanya pickup apa ini. Jadi ocul dari sini kan ada ya ban di tol itu ocul itu ya. Ini jadi langsung ngomong pas kepalanya. Hah? Oke, ini salah menolong, yang salah fokus namanya salfok ini. Nah, makanya kalau ini saya jadi ingat pas Agim dulu. Ya Allah, kenapa dunia sebesar ini dengan kepala yang sekecil ini? Kopas kan. Cuman waktu itu kena kotoran burung. Jadi agar nggak emosi, kan ada ya anak-anak sepedaan terus ya Allah, manuk. Padahal burung itu kan sama-sama jalannya gitu ah. Lah ini kan kecepatannya burung sama kecepatan ini kalau sudah dipaskan ini. Lah ini kan keterangan titik kan sebeleset tapi kok bisa pas lah kayak gitu. Jadi kalau sudah waktunya itu walaupun secara akal kayak iya kok apa caranya ngepas ya ndak bisa lagi. Itu sudah
Nah, sudah ada tulisannya memang, okay? Makanya kalau sudah waktunya. Terus yang kedua, kita ini nanti matinya di mana? Gak pernah tahu. Kayak Syekh Ali Jabir, nggak selalu tempat dilahirkannya matinya. Syekh Ali Jabir lahir di mana? Madinah. Meninggalnya di Indonesia. Dan kita matinya sedang apa? Okay? Matinya sedang apa? Makanya kita ini nanti matinya bagaimana itu yang kita harus mengingat-ingat. Walaupun kita tidak mau meninggal, karena semuanya pasti takut mati, ya kan? Takut mati, nggak pingin mati. Walaupun kalau orang yang alim malah pingin mati, karena mati itu salah satu syarat untuk bisa ketemu Allah, kan gitu. Isra Mi'raj, kemarin kan Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj ini sedikit. Isra Mi'raj itu kan Nabi Muhammad menemui siapa? Allah. Menemui Allah. Siapa yang mendampingi Nabi Muhammad? Malaikat. Tapi malaikat Jibril berhenti di mana? Langit ketujuh. Ketika bertemu Allah langsung Nabi Muhammad sendirian. Maka seperti itu juga. Kita mati nanti juga sendirian, menghadapnya Allah sendirian. Nah, maka karena sendirian ini banyak orang yang ini saya mati ini senang. Kenapa? Karena akan ketemu Allah kan. Tapi banyak yang tidak mau mati, tidak mau. Bahkan Nabi Musa pun juga gitu. Kamu siapa? Saya malaikat Israel. Langsung dia lokup, meripati ucul. Jadi malaikat Israel itu pernah matanya itu keluar gara-gara apa? Dilokup Nabi Musa. Terus padahal cuman malaikat Israel waktu itu memang menyerupa manusia. Jadi dipikir orang orang guyon kamu siapa? Saya malaikat Israel. Hukum. Karena kan meden-medeni ya kan itu. Ternyata saya bener. Akhirnya dijelaskan, saya nggak tahu. Akhirnya minta maaf Nabi Musa. Okay? Cuman kalau jenengan nggak bisa ngelukup malaikat Israel. Jenengan lukup sendiri juga dengan ini. Kenapa? Karena takut. Takutnya itu apa? Ya sakitnya itu luar biasa. Sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Ada kalau kata Yai saya dulu itu sakitnya orang sakaratul maut itu seperti sapi hidup dikelontok kulitnya 70 kali. Jadi kalau urip matinya hidup terus dikelontok. Itu sakitnya. Ada yang ini juga. Nabi Isa pernah menghidupkan ketika Nabi Isa kan punya mukjizat menghidupkan orang mati. Ketika dihidupkan ini ternyata ada yang mengatakan itu namanya Syam, ya. Syam yang ada di zaman Nabi Nuh. Terus ditanya, siapa yang menghidupkan saya? Saya. Karena ada sesuatu keperluan, gitu ya. Udah dihidupkan, ya. Kamu mati sudah berapa tahun? Sudah beribu-ribu tahun ini. Terus kenapa? Apa yang kamu rasakan? Sakitnya sakaratul maut, pencabutan nyawa itu dari dulu sampai sekarang masih terasa. Gitu. Di sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Makanya di sakaratul maut itu biasanya Habib Jamal pernah ketemu suster di Australia. Ketemu dokter di Australia, terus bercerita dokter ini. Insya Allah akhirnya dokter ini mu'alaf insya Allah. Cerita ternyata banyak orang yang Islam, rata-rata orang yang gampang meninggal itu orang Islam. Orang Islam itu gampang meninggalnya. Beda dengan orang non Muslim, orang Kristen, orang ini ternyata meninggalnya, dan ini saya banyak cerita juga memang sama seperti ini, walaupun bukan dari Abu Jamal. Orang meninggalnya orang Cina, orang Kristen itu katanya sulit, berhari-hari nazaknya itu. Bahkan ada yang sampai mencolot-mencolot. Jadi kalau orang mulai nazak gitu ditaruh di kamar ditutup, terus kayak petik mari disembelih itu loh. Seret kan moro culno kan moro grutuk gitu. Itu sama katanya gitu. Meninggalnya itu moro muwalak-malik gini, moro kok wis meneng, wis mati. Jadi gitu. Tapi kalau orang Muslim ndak gampang. Gampang ya wis gak suwe moro mati itu aja. Nggih. Lah ini makanya di sakaratul maut itu ada, kalau katanya saya dulu, ada jegalan. Jegalannya apa? Rata-rata orang sakaratul maut itu haus. Semoga kita nanti tidak yang sampai haus. Lah ketika haus ini, maka setan itu membawa minuman terus menyerupai gurunya.
aku biyen iku keliru keliru ngajarno. Sing asli pangeran iku ana 3. Nah, jadi gitu. Jadi kalau wong gurune sing teko ya kan gitu. Makanya ya semoga kita ini tetap dijaga iman kita sampai meninggal. La ilaha illallahnya ada di dalam hati. Makanya kalau katanya Abi Jamal, orang yang la ilaha illallahnya ada di hati, insya Allah mesti husnul khotimah. Ya, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk surga di hatinya tadi. Makanya Imam Malik itu pernah sakaratul maut, tapi akhirnya kembali kembali sadar lagi. Pas sakaratul maut naza ini langsung sama santrinya, waduh kayaknya ini naza ini Imam Malik ini langsung ditalkin. Okay. Wahai Syekh, la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ndak. Waduh, ya apa iki gurune dhewe gak gelem ngucapkan la ilaha illallah. Ndak. Waduh, langsung pucet kabeh. Habis itu ternyata kok tersadar. Terus diceritakan, Syekh tadi kita mentalkin la ilaha illallah agar engkau mengucapkan ini, tapi engkau mengucapkan ndak. Sebenarnya saya bukan ndak ke kamu, tapi ada setan yang datang ke saya terus bilang, wahai Imam Malik, sampean ini sudah imam besar, sampean ini orang baik sampean ini. Terus saya bilang ndak. Nah, jadi apa? Saya bilang iya, saya orang baik. Maka saya termasuk orang yang sombong, ujub, merasa dirinya baiklah. Di situ amal ibadah hilang, lah akhirnya su'ul khotimah nanti. Takutnya gitu. Makanya saya bukan orang baik. Saya kebaikannya ya cuma seberapa aja ini. Jadi gitu. Oke, semoga kita ini terhindar dari ini. Bahkan Habib Hussein ada ya, pencipta pengarang kitab Sulam Taufik, itu meninggalnya itu enak. Itu punya zikir, makanya zikir kalau bisa jangan punya zikir yang menyebabkan zikir istiqomah yang menyebabkan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Salah satunya zikir yang terkenalnya itu setiap mau tidur beliaunya bilang la ilaha illallah 25.000 kali. Kuatnya ditambah Allah 25.000 kali, ditambah lagi sholawat 25.000 kali. Tidak tahu saya ini waktunya bagaimana, pernah disampaikan pas saya ngaji dulu gitu. Terus ditambah baca Al-Quran 10 juz. Nah, kalau jenengan gak tidur ini. Makanya beliaunya meninggalnya husnul khotimah gitu. Itu. Dan Mbah Hamid itu beliaunya meninggalnya ini juga dalam keadaan pas dibutuh-butuhkannya orang. Kayak misalkan sekarang itu yai kayak Gus Bahak ya, pas terkenalnya pas semua orang lagi butuh-butuhnya meninggal. Terus sampai santrinya ini akhirnya, waduh kenapa kok nggak saya aja yang Mbah Hamid, Yai Hamid Pasuruan itu loh ya. Kalau ini banyak dibutuhkan lah, saya ini punya apa saya ini sebenarnya, ya Allah saya saja sebenarnya yang mati. Akhirnya susah santrinya mengubur Mbah Hamid ini. Terus habis mengubur pulangnya ini kayak ngeleang, kayak sore kayak sarah-sarasen lek kena gurune kan gitu ya. Bahkan dulu di zaman Rasulullah siapa yang sampai mengangkat pedangnya ketika Rasulullah meninggal? Umar bin Khattab. Sopo sing ngomong Rasulullah mati tak bacok ya. Jadi saking gak trimone Rasulullah meninggal. Sama dengan itu, langsung ngeleang, aduh gurune wis kena. Ngeleang terus tiba-tiba lho kok moro-moro ono di pinggir sungai. Di pinggir sungai ini tiba-tiba ada orang nebang pring. Nah, sing ditebangi ternyata pring miring-miring itu. Yang ditebangi pring yang lurus-lurus. Pak, kenapa yang miring-miring ini kok gak ditebang? Oh iya, biasanya nanti kalau yang lurus ditebang, dia ini kena angin akan lurus. Lah pas lurus ini nanti saya tebang. Oh, paham. Berarti kenapa Mbah Hamid diambil lebih dulu? Karena Mbah Hamid sudah lurus. Kayak Syekh Al-Buti tadi, karena sudah lurus ditebang. Nah, saya ini miring-miring, maka dikasih kesempatan untuk lurus. Maka jenengan yang belum ditebang ini berarti saya rada miring-miring.
Makanya jenengan kalau nanti ada yang jadi ustad, nggih, ojo kenceng-kenceng nggih. Cek rada panjang umur, kalau lurus cepet ngaji. Stuck banget. Ya ndak gitu, nggih, harus lurus. Dan yang terakhir adalah tips agar husnul khotimah. Nggih. Satu, wah, ternyata kurang sedikit, langsung cepet aja. Salah satunya yang menyebabkan husnul khotimah adalah berbakti kepada orang tua. Ini termasuk amalan yang membuat husnul khotimah. Pernah terjadi ada seseorang di Arab Saudi sana, pas sholat Jumat tiba-tiba kedengeran rame di belakang. Ternyata ada orang pas sholat terus geblak. Terus masih dibawa ke rumah sakit. Nah, setelah sholat selesai dibawa ke rumah sakit, ternyata sudah meninggal di perjalanan. Berarti ini tadi sebenarnya sudah meninggal ini pas jatuh tadi. Oh, insya Allah ini wis meninggal hari Jumat pas sholat lagi. Husnul khotimah ini. Penasaran imamnya. Akhirnya rumahnya di mana ini? Di sana. Ya wis saya tak bantu memandikan. Nah, bantu memandikan. Akhirnya tanya, punya amalan apa ini? Apa? Kakaknya ini. Tanya adiknya. Kakak saya ini kita punya ibu tapi ayah sudah meninggal. Ibu saya ini ada di rumah, ya, yang mana kita semuanya ini kalau tiap hari ke rumahnya ibu, tapi sebelum kita nyampe di sana selalu kakak yang meninggal ini sudah di sana, sudah menyisir rambutnya, sudah menggantikan pakaian, sudah nyepak nonnya, jadi ngerawat ibunya temenan. Nah, makanya katanya imam tadi, oh ya benar, Allah memberikan pahala husnul khotimah kepada kakaknya ini. Itu satu adalah berbakti kepada orang tua. Ada juga yang sedekah. Ini banyak sekali sedekah ini menyebabkan mati husnul khotimah. Dan juga pingin husnul khotimah, kebiasaan kita harus, cita-citanya apa? Kebiasaan kita itu yang harus diistiqomahkan. Pingin husnul khotimahnya pas ngaji, maka ya harus sering ngaji. Kepingin husnul khotimahnya pas sholat, maka harus sering sholat. Nah, jadi karena mati itu sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaannya apa? Habib Jamal itu pernah dulu di Irama, bioskop Irama, tahu ya? Ini yang tahu ini berarti umurannya sudah sepantaran dengan atasnya saya ini. Lah di Irama dulu itu sering ada trek-trekan. Tahu trek-trekan? Balapan liar itu loh ya. Cuman dulu ngomongnya kan trek-trekan, balapan liar. Lah Habib Jamal waktu itu seneng melihat balapan liar itu. Terus Habib Jamal ini melihat balapan liar itu, ternyata ada yang pas balapan ini kepreset pasir, jatuh terus natap tiang listrik. Pas natap ini langsung meso. Nganjuk gitu. Saya kan ngomong nganjuk kan. Meso langsung nganjuk, langsung mati. Jadi akhir kalamnya itu adalah nganjuk tadi. Ya, akhirnya Habib Jamal, oh iya. Karena biasa meso, maka matinya pas habis meso. Maka jenengan kebiasaannya apa? Nah, makanya meninggal kita ini sesuai kebiasaannya. Kebiasaannya ngaji, insya Allah meninggalnya pas ngaji. Kebiasaannya senyum, meninggal pas senyum. Senyum kan ibadah ya, sunnah kan ya. Nah ini kan sudah sunnah ini. Nah, maka kebiasaannya senyum ya senyum. Nah, maka mati itu sesuai kebiasaan. Kalau kebiasaannya baik, ya matinya sesuai itu. Kalau kebiasaannya buruk. Okay. Maka jangan sampai kita meninggal dalam keadaan naudzubillah su'ul khotimah. Okay. Mungkin itu yang bisa kali ini, mudah-mudahan kita semuanya ini dapat meraih cita-cita kita, yaitu cita-cita terbaik kita, yaitu husnul khotimah. Terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.